ketika duo pengacara kondang di Indonesia sama-sama menolak ketika dimintai bantuan untuk menjadi pengacara atau lawyers dari Habib Rizik Syihab, yaitu Hotman Paris dan juga Yusril Issa Mahendra. Kedua pengacara kondang di Indonesia sama-sama menolak. Yang pertama, Hotman Paris. Akan membela Habib Rizik, bukan Hotman Paris. Saya terlalu sibuk untuk perkara Rizik. Hampir semua konglomerat saya pengacaranya. Tidak mungkin ada waktu lagi, dan saya menghormati para pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik. Silahkan aja mereka. Karena alasan sibuk dan akan mengurus villa-villa yang banyak di Bali, sehingga Hotman Paris tidak bisa memenuhi bantuan menjadi pengacara dari Rizik Syihab. Dikarenakan juga para konglomerat di Indonesia rata-rata Hotman Paris lah yang menjadi pengacaranya. Lain halnya dengan Yusril Issa Mahendra. Jadi hari ini Ustadz Bachtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bachtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Yusril Issa Mahendra mengaku pernah dijuluki kafir, murtad, bahkan juga munafik. Sehingga alasan itulah Yusril Issa Mahendra meminta para kolega Rizik Syihab untuk meminta bantuan Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto sekarang sudah menjadi Menhan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Yusril mengatakan siapa tahu Menhan Prabowo Subianto bisa dimintai bantuan dalam kasus yang menjerat Rizik Syihab. Saya juga kaget, di mana kedua pengacara kondang di Indonesia sama-sama menolak permintaan untuk menjadi pengacara Rizik Syihab. Tetapi jangan salah, Rizik Syihab mempunyai pengacara-pengacara yang senior, kata Hotman Paris. Banyak pengacara-pengacara Rizik Syihab yang akan membantu Rizik Syihab dalam kasus yang menjeratnya. Ya seperti Munarman CS, ada Aziz Yanuar, dan masih banyak lagi. Dulu sih masih ada Kapitra Ampera, tapi sekarang ini kayaknya sudah tidak bisa menjadi tim dari pengacara Rizik Syihab. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Yusril hingga Hotman kompak tolak menjadi pengacara HRS. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Issa Mahendra mengaku diminta menjadi kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Pakar hukum tata negara tersebut bercerita hal itu saat Ustadz Bachtiar Nasir menghubunginya beberapa waktu lalu. Menurut Yusril, sejak dirinya menjadi kuasa hukum Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu, kelompok simpatisan HRS dan FPI selalu mencemooh, menganggap ia sudah menjadi murtad dan kafir. Hubungi saja Pak Prabowo, sekarang sudah jadi Menhan, barangkali bisa membantu. Kalau saya kan sudah dituduh murtad dan menjadi kafir karena mendukung Jokowi ketika Pilpres kemarin, masa mau minta bantuan sama orang kafir? Tegas Yusril. Anggapan murtad dan kafir oleh sekelompok FPI tersebut, Yusril menambahkan bahwa umat Islam saat ini sudah berkurang drastis. Umat Islam di Indonesia kini berkurang drastis, mungkin tinggal setengahnya atau bahkan kurang. Islam bukan lagi agama mayoritas di Indonesia karena penganutnya banyak yang dituduh murtad dan dikafirkan oleh kelompok Anda di Pilpres kemarin, pungkasnya. Juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi permintaan sejumlah pihak agar dirinya menjadi kuasa hukum bantolan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Hotman tidak menerima tawaran itu karena dirinya juga terlalu sibuk dalam perkara bisnis. Dia mempersilahkan para pengacara yang lebih senior darinya untuk membantu kasus yang menjerat Rizik. Saya terlalu sibuk untuk perkara bisnis. Hampir semua konglomerat saya pengacaranya. Saya tidak ada waktu lagi, kata Hotman kepada wartawan di Jet Ski Cafe, Jakarta Utara, Rabu 16 Desember. Banyak tokoh-tokoh yang dekat dengan Rizik Syihab yang juga pengacara mereka akan membela Rizik Syihab dan bukan Hotman Paris sembuhnya. Namun demikian, Hotman tak menampik bahwa telah banyak pihak yang menghubungi dirinya agar menjadi pengacara Rizik. Kepada mereka, Hotman tidak tegas menolak tawaran tersebut.
Saat ini dirinya ingin cuti selama 3 minggu bersama keluarga. Ia ingin pergi ke Bali mengurusi bisnis villa yang ia kelola. Ratusan DM telepon tiap hari, entah kenapa mereka serius meminta Hotman Paris. Saya nggak tahu, tapi saya mengatakan saya tidak bisa karena saya terlalu sibuk, katanya. Permintaan menjadi pengacara Rizik juga sempat Hotman ungkap lewat akun media sosial Twitter secara terang-terangan. Permintaan ia unggah lewat tangkapan layar yang dia unggah. Menjawab tawaran tersebut, Hotman kemudian meminta pandangan dari para fans atau para pengikutnya terkait tawaran tersebut. Ini salah satu ratusan DM ke Hotman. Kenapa minta bantuan ke Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran para fan? Kata Hotman lewat akun Instagramnya Senin 14 Desember. Rizik terjerat dalam sejumlah kasus usai kepulangannya dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Sejumlah pasal yang menjerat Rizik, yakni kasus kerumunan dan hasutan. Ia sendiri kini mendekam di rutan Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka. Rizik ditahan selama 20 hari untuk proses penyidikan. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra berharap nantinya bakal muncul pemimpin-pemimpin muda. Mudah-mudahan muncul generasi baru melanjutkan partai ini. Kami harapkan dapat membawa partai lebih besar dan lebih baik di masa akan datang, ujar Yusril saat merayakan Milad ke-21 PBB yang digelar DPP PBB Jakarta Rabu 27 Juli 2019 yang lalu. Dalam muktamar, kata Yusril, juga akan dibicarakan sejumlah hal lain termasuk struktur DPP dan masa depan partai. Pada pemilu 2009 dan 2014, Yusril menilai PBB mengalami nasib kurang baik. Demikian juga pada pemilu 2019, secara persentase menurun, tetapi jumlah pemilih sama seperti tahun 2009. Pada 2009 sampai dengan 2014 banyak hambatan, sementara di pemilu 2019 ini PBB mengalami hambatan yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar. Digebuki, dibilang kafir, munafik. Tetapi setelah Pilpres ini saya melihat suasana politik sudah sangat berbeda. Sepertinya sudah halal semua, katanya. Yusril juga mengajak seluruh kader PBB untuk tidak patah semangat karena partai itu tidak memenuhi ambang batas parlemen. Rizik Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka Rizik Syihab tersebut mendapat respon dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Anwar menyikapi kasus tersebut dengan mengatakan bahwa penetapan tersangka pada Rizik Syihab harus mencerminkan hukum itu instrumen mendidik dan membidik. Hukum benar-benar dijadikan sebagai instrumen yang mendidik, bukan sebagai instrumen untuk membidik, kata Anwar sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya, Jumat 11 Desember 2020 dari Antara. Anwar mengatakan penegakan hukum terkait Habib Rizik Syihab juga harus berlaku bagi setiap pihak yang melakukan dugaan pelanggaran serupa. Maka dari itu, hukum akan tegak, tidak terkesan tebang pilih dan tidak mengusik rasa keadilan. Karena jika hukum tidak seperti disebut di atas, Anwar menyebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena ada kesan hukum tidak memperlakukan sama warga negaranya. Oleh karena itu, kita berharapkan agar semua orang tahu, orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rizik Syihab tanpa kecuali juga harus dijadikan sebagai tersangka, sambungnya. Anwar menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan jernih menyikapi penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka. Masyarakat juga akan mendukung pihak kepolisian untuk benar-benar melakukan penegakan hukum secara baik dan tidak tebang pilih, agar pihak kepolisian bisa berbuat dengan baik dan dengan seadil-adilnya, tambahnya. Pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab mengatakan belum mau mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya, menyusul ada beberapa pihak yang ingin menjadi penjaminnya. Menurut kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, pihaknya masih menimbang-nimbang pengajuan hal tersebut karena menginginkan Rizik bebas tanpa syarat. Habib Rizik Syihab sampai saat ini belum memutuskan untuk mengajukan permohonan penangguhan atau tidak. Akan tetapi, kami menghormati juga dan sangat mengapresiasi berbagai petisi yang muncul di masyarakat minta Rizik dibebaskan, ujar Aziz di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 14 Desember 2020. Meskipun menyatakan masih enggan mengajukan penangguhan, Rizik mengatakan pihaknya tetap akan mengajukan pra-peradilan. Namun, Aziz tak menjelaskan kapan pra-peradilan itu akan diajukan karena masih mencoba melengkapi berkas.